Maaf, Pak. Kalau bilang itu Skripnya dibuka. Dong, tolong. di semester 5 kok ini persentase berarti kan banyak yang ini ya banyak ya stop itu stop Itu Mas. semester 5 kok kayak gini ya nak Ayo. Mana? ya terus Udah. Meeting dulu. Iya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai, tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa dulu ya. Baik, Pak. Untuk semangat pembelajaran pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kita selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, sebelum kita mulai, gua minta cek kerapian dulu ya. Masih udah rapi belum? Udah, Masih Kak. rapi? Rapi. Oke, baik. Bapak absen dulu ya. Pak Triawan, Hadir Pak. Pak Dimas, Hadir, Pak. Dela Media, Hadir Pak. Rika Rahayu, Hadir Pak. Lilin Ratnasari, Hadir Pak. Adela Putri, Hadir Pak. Nur Ayu, Hadir Pak. Tiga Mawardani, Hadir Pak. Zara Safitri. Oke, hadir semua ya. Masya Allah. Rajin-rajin. Iya dong. Kelas unggulan Pak. Jelas. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Apa ya? Tentang pengantar akuntansi bukan Pak? Ya, benar banget. Oke, jadi sepengetahuan kalian apa sih akuntansi itu? Ada yang tahu? Ya Pak. Ya, Pak Pria silakan. Akuntansi itu proses pencatatan keuangan Pak. Nah, benar sekali. Jadi akuntansi ini adalah kegiatan mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan agar yang membutuhkan seperti pemilik, manajer, atau pemilik perusahaan itu bisa memahami kondisi keuangan suatu perusahaan dan mengambil keputusan yang tepat. Oke. Jadi mengapa sih akuntansi ini penting? Kenapa Bapak mau nyampein materi ini? Oke, jadi akuntansi ini penting karena dapat membantu manage keuangan kita. Pernah nggak sih kalian tiba-tiba uangnya habis gitu, tapi nggak tahu dipakai buat apa? Kenapa? Pernah ya? Sering. Oke, jadi untuk mengatasinya dengan akuntansi ini bisa kita membantu mencatat dan mengontrol uang tersebut. Nah, dalam bisnis kalau nggak dicatat, perusahaan itu bisa rugi tanpa disadari. Nah, dengan akuntansi ini kita bisa dapat membuat keputusan yang kita buat dengan tepat dan terstruktur. Oke, baik. Sekarang Bapak akan menyampaikan materinya ya. Oke, jadi seperti yang Bapak bilang tadi, hari ini kita mau mempelajari tentang pengantar akuntansi. Oke, untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama, itu murid itu bisa menjelaskan pengertian akuntansi dan memahami fungsi utamanya bagi perusahaan. Dan yang kedua, murid dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi seperti pemilik, manajer, kreditur, dan pemerintah. Selanjutnya, murid itu bisa menjelaskan manfaat akuntansi bagi perusahaan, terutama dalam pencatatan transaksi dan keputusan. Yang keempat, murid dapat menunjukkan sikap jujur, teliti, dan beretika dalam memahami konsep akuntansi. Nah, untuk model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang Bapak sampaikan sendiri, yaitu model pembelajarannya cooperative learning. Untuk metode sendiri, ada ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Untuk pendekatannya, Bapak menggunakan scientific approach. Oke, baik, sebelum Bapak lanjut, Bapak mau ngasih video dulu. Mohon disimak ya. Ya pencatatannya loh. Sebelumnya kamu tahu tidak apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajakmu untuk melihat kegiatanku sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha
pengusaha yang baru saja mendirikan perusahaan di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Mushkilat. Aku mendirikan perusahaanku ini dengan uang kas senilai 300 juta rupiah yang berasal dari uang pribadiku. Kemudian aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah yang dibeli menggunakan uangku senilai 50 juta rupiah dan sisanya utang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Lalu aku juga mempunyai seperangkat komputer senilai 50 juta rupiah yang didapat dari utang di toko Supercom. Nah, kas, perlengkapan, dan peralatan dari perusahaanku tadi itu termasuk contoh dari harta atau aset, yang berarti harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contoh lain dari harta itu ada piutang usaha, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana perusahaanku tadi yang berasal dariku atau yang disebut dana pemilik perusahaan itulah yang dinamakan modal atau ekuitas. Lebih lengkapnya, modal merupakan hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaanku kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan hutang. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Dari situ, kamu bisa mengelompokkan bahwa harta atau aset itu termasuk ke dalam aktiva, sedangkan utang dan modal termasuk ke dalam pasifa. Aku kasih tahu nih, untuk mengukur performa perusahaan, biasanya aku menggunakan rumus seperti ini. Harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas. Yang artinya, aset memiliki posisi yang sejajar dengan jumlah utang dan modal atau ekuitas. Hari ini, aku akan mengelompokkan berbagai transaksi yang terjadi pada perusahaanku selama bulan Februari tahun 2022. Yuk, bantu aku untuk mengelompokkannya. Sebelum Oke. Jadi Bapak lanjutkan ya untuk memperkenalkan materi. Oke. Untuk memperjelas materi dari tadi, sini Bapak ingin menjelaskan dasarnya dulu nih tentang pengertian akuntansi. Jadi, akuntansi ini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan melaporkan informasi keuangan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan bertujuan untuk membantu pemilik, manajer, maupun pihak luar dapat dalam membantu perusahaan ekonomi. Nah, dengan kata lain, akuntansi ini adalah bahasa bisnis yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan. Tujuan dari akuntansi tersebut, di sini Bapak mencantumkan 4. Yang pertama itu menilai kinerja perusahaan seperti laba atau rugi. Yang kedua itu menjadi landasan pengambilan keputusan, misalnya menentukan harga jual, investasi, dan pinjaman. Yang ketiga, membantu perusahaan melakukan perencanaan dan pengendalian keuangan. Dan yang terakhir, dengan laporan akuntansi ini, pemilik bisa melihat apakah usahanya berkembang atau justru malah mengalami masalah. Oke, selanjutnya ada fungsi akuntansi. Jadi fungsi akuntansi ini memiliki 4 ya. Jadi yang pertama itu mencatat atau recording. Jadi semua transaksi ini dicatat secara tertib menggunakan jurnal. Nah, selanjutnya ada mengklasifikasi. Jadi datanya dipisahkan ke dalam kelompok akun yang sesuai dengan aset, utang, modal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada meringkas atau summarizing. Jadi perusahaan itu merangkum seluruh aktivitas keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan menginterpretasikannya atau analisis dan interpretasi. Jadi hasil laporan yang digunakan ini digunakan untuk menilai kondisi dan menentukan langkah selanjutnya. Oke, untuk memakai informasi akuntansi di sini ada 2. Yang pertama itu dari pihak internal, ada manajer, pemilik, dan karyawan. Yang kedua ada pihak eksternal, yaitu investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Oke, persamaan dasar akuntansi. Jadi rumusnya di sini simpel saja, yaitu harta atau aset sama dengan utang atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Nah, jadi contoh modalnya 50 juta ditambah utang 20 juta, jadi asetnya itu 70 juta. Gimana? Paham nggak? Oke, Bapak lanjut ya. Oke, selanjutnya ada transaksi yang mempengaruhi persamaan. Yang pertama itu dari investasi pemilik, selanjutnya ada penerimaan pendapatan,
Selanjutnya ada pengambilan prive dan yang terakhir pinjaman dari pihak lain. Nah, bukti transaksi di sini ada 4. Yang pertama itu faktor atau nota. Yang kedua kwitansi. Selanjutnya ada cek dan giro, dan yang terakhir ada slip setoran bank. Oke. Laporan keuangan. Jadi laporan ini posisi keuangan atau neraca itu ada aset, utang, dan modal. Nah, untuk laporan laba ruginya itu rumusnya pendapatan dikurangi beban sampai dengan laba atau rugi. Oke. Nah, dari video dan materi penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, apa sih yang bisa kalian dapat atau dipelajari? Ada yang tahu? Ada yang bisa kita? Coba. Oke, Adel silakan. Jadi menurut saya dari video dan penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi, saya jadi paham kalau akuntansi itu penting banget untuk sebuah perusahaan. Ternyata perusahaan itu benar-benar tergantung atau bergantung pada akuntansi untuk mencatat semua transaksi mulai dari pemasukan sampai pengeluaran. Nah, saya juga belajar bahwa tanpa akuntansi perusahaan itu nggak tahu apakah mereka perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau malah rugi. Nah, akuntansi juga tuh membantu perusahaan bikin laporan keuangan yang rapi supaya pemilik, investor, dan pihak lain itu bisa melihat kondisi perusahaan tersebut. Oke, benar sekali, lengkap sekali jawaban dari Adel. Tepuk tangan dulu untuk Adel. Oke, baik. Selanjutnya Bapak ini bertanya, kenapa sih kita ini membutuhkan akuntansi dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, Fatria, silakan. Jadi menurut saya kita membutuhkan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari karena akuntansi itu membantu kita mengatur dan memahami kondisi keuangan kita sendiri, Pak. Saya juga baru paham kalau akuntansi itu bukan cuma soal angka-angka doang, tapi lebih ke gimana kita bisa ngerti alur uang biar nggak bingung kemana uang pergi dan gimana caranya ngatur supaya cukup, Pak. Oke, bagus sekali penyampaian. Beri aplaus dulu untuk Fatria. Oke, baik. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Pak. Cukup. Baik, Bapak rasa karena kalian nggak bertanya, sepertinya sudah cukup pintar untuk memahami materi ini. Jadi sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk menganalisis studi kasus yang Bapak berikan. Untuk kelompoknya mau ditentuin sendiri atau Bapak yang milihin? Bapak. Oke, biar gampang per baris saja ya. Oke, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung ditanyain. Pak, mau nanya dong, Pak. Ini saya kan nyari di internet, Pak. Ini Iya, jawabannya Pak. benar nggak, Pak? Iya, benar. Pertama, Paham? Oke, kenapa? Oh, tidak. Bapak? Oke, baik. Waktu pengajaran sudah habis. Kelompok mana dulu deh yang mau maju? 1, 3. Nah, ya 3, Pak. Kasih yang 3, Pak. oke, sebenarnya 3 yang lebih semangat. Ayo, kelompok 3 semuanya maju ya. Ya 3 deh. Baik, silakan disampaikan. Baik, di sini kami kelompok 3 ingin menjawab studi kasus di mana itu kasusnya PT Cipta Karya yang ingin membuka cabang baru di kota lain. Nah, pertanyaan itu yang dimana nomor 1, Yang pertama, informasi apa yang dibutuhkan perusahaan sebelum membuka cabang. Jadi jawaban nomor 1 itu informasi yang dibutuhkan yaitu penjualan, kemudian biaya operasional, kemudian ada arus kas, keuntungan, utang, piutang, dan prospek pasar. Nah, terus yang pertanyaan yang kedua, itu mengapa laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap keputusan
dan ekspansi? Jawabannya, karena laporan keuangan memberikan gambaran akurat tentang kemampuan perusahaan, apakah cukup kuat secara finansial untuk menambah beban baru. Nah, lalu yang ketiga itu ada jika laporan menunjukkan biaya meningkat, apa saja sih kemungkinan keputusan yang bisa diambil? Nah, jawabannya itu keputusannya bisa menunda pembukaan cabang untuk mencari cara menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi, atau melakukan analisis pasar lebih dalam. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Beri atas dulu untuk kelompok 3. Sangat baik dan jelas sekali ya jawabannya. Selanjutnya siapa yang mau maju duluan? Satu. Satu. Silakan kelompok 1. Dua orang aja. Satu orang aja. Dia cuma 1. Wah, saya paling tinggi. Mama pasti papa. Aku mau sini. Idi. Si Nadi. Silakan disampaikan. Yang asalkan Pak. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau jawab studi kasus 1. Pertanyaan yang pertama itu, menurut kalian apa risiko jika perusahaan tidak mencatat transaksi dengan lengkap? Menurut kelompok kami, risiko utamanya yaitu perusahaan bisa salah mengambil keputusan, tidak tahu kondisi keuangan sebenarnya, mudah terjadi kecurangan, dan sulit menghitung laba rugi. Nah, pertanyaan keduanya itu informasi apa saja yang menjadi tidak jelas bagi pemilik. Nah, informasi yang tidak jelas itu kayak jumlah pengeluaran, pemasukan sebenarnya, persediaan bahan, utang piutang, dan posisi keuangan. Yang 3 itu bagaimana akuntansi membantu pemilik usaha mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi akuntansi menyediakan catatan sistematis sehingga pemilik bisa melihat laporan keuangan, menilai kinerja usaha, serta menentukan strategi, misalnya menaikkan harga, mengurangi biaya, atau meningkatkan promosi. Nah, jadi gitu guys jawaban dari kami. Iya, terima kasih. Yang lain kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok Ngapain? 1 terus Kelompok buangan. Kelompok yang terapat. Nana ya. Iya ada. kelompok 1 Oke, sini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban kami. Pertanyaannya yang pertama itu, menurut kalian apakah tindakan cari maksudnya dibaca nggak? Masa ya? Menurut kalian apakah tindakan ini boleh dilakukan? Jawaban dari aku, tidak boleh, karena memanipulasi laporan keuangan adalah tindakan tidak etis yang merugikan pemilik dan pihak lain. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apa dampak jangka panjang dari manipulasi laporan keuangan? Dampak jangka panjang dari manipulasi laporan keuangan itu, laporan keuangan tidak bisa dipercaya, keputusan salah, kerugian usaha, hilangnya reputasi, dan bisa menimbulkan masalah hukum. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga, mengapa etika sangat penting dalam akuntansi? Nah, etika itu penting agar laporan akuntansi mencerminkan keadaan sebenarnya, memberi kepercayaan, dan menjaga integritas perusahaan. Betul, ada. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wah, keren banget emang. Kelompok ini emang sangat aktif banget ya. Anak khusus. Jadi karena tadi udah berkelompok, jadi sekarang Bapak pengen mengetes kemampuan individu kalian. Jadi nanti Bapak mau ngasih kalian tugas. Jadi sekarang, ya nggak apa-apa biar kalian tambah pintar. Oke. Ini Bapak kirimkan di grup ya. Nanti dikumpul waktu jam istirahat, oke? Oke Pak. Keren banget Pak. Emang kamu duduk? Iya gampang kok itu, kalian kan udah pintar-pintar. Oh iya deh. Oke, sudah lama ya, sudah waktunya mau habis. Jadi dari kalian sendiri ada nggak yang bisa nyimpulin apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Ya Pak. Oke, Pak Tria silakan. Jadi menurut saya pada pembelajaran hari ini kita bisa disimpulkan bahwa
Akuntansi itu penting untuk membantu perusahaan mencatat setiap transaksi secara rapi dan teratur. Dengan adanya pencatatan yang benar, perusahaan bisa mengetahui posisi keuangan, melihat apakah mereka untung atau rugi, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selain itu, akuntansi juga membutuhkan kejujuran dan etika supaya laporan yang dihasilkan bisa dipercaya, Pak. Oke, bagus sekali simpulannya. Jadi Bapak tambahkan ya. Jadi akuntansi ini bukan hanya sekedar mencatat, tapi juga memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan bagi perusahaan. Jadi kalau nggak ada akuntansi yang baik, maka perusahaan itu akan kesulitan mengatur usaha, menilai kinerja, dan menetapkan langkah selanjutnya. Dan satu hal yang paling penting, akuntansi itu harus dilakukan dengan jujur dan beretika, karena laporan keuangan adalah dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau datanya itu salah, maka keputusannya juga akan salah. Oke. Jadi Bapak harap dengan pembelajaran ini kalian semua dapat memahami bahwa akuntansi ini memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan sebuah usaha. Oke, baik. Untuk menambah kalian pintar dan lebih paham lagi tentang akuntansi ini karena materi yang sangat penting. Jadi Bapak akan memberikan tugas lanjutan berupa PR pada kalian. Susah, Pak. Gampang kok, gampang. Nanti Bapak kirimkan lagi tugasnya di grup kelas. Banyak ya Pak ya? Iya dong, biar kalian pintar-pintar semua. Kan anak rajin-rajin semua di kelas ini. Baik, nanti untuk tugas sendiri dikumpul minggu depan ya. Baik, Pak. Oke, baik. Mungkin di sini Bapak ingin beri sedikit kata-kata untuk kalian. Ya, ini masih berhubungan dengan akuntansi. Jadi akuntansi ini mungkin terlihat rumit di awal ya, tapi setiap angka itu mampu memberi langkah kecil menuju pemahaman yang besar tentang bagaimana dunia ini bekerja. Teruslah berusaha, karena ketelitian, kesabaran, dan semangat belajarmu hari ini akan membentukmu menjadi pribadi yang lebih cermat, terampil, dan siap menghadapi tantangan profesional di masa depan. Siapa? Oke. Baik, waktunya juga sudah mau habis. Tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Untuk doa kelas, tolong pimpin doanya. Baik Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini, maka ini pertanyaan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Bapak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Lima aku nemu ini. Oh, di sana kurang satu. Ada itu kali. Ya udah, kalau gitu aja silakan murid banyak makan murid repot amat gitu. Please pass. Hidup, hidup, hidup. Itu di sana nggak Hidup orang hidup. Itu lebih apa tadi sama kayaknya. Iya. Bukan ini hijau.